Nah ini teman-teman, Masya Allah tempatnya asri banget ya teman-teman, dekat banget. Coba lihat, ini museum, ini masjid ya, Masjid Anbariah namanya. Nah ini teman-teman, Masjid Anbariah namanya. Saya sedikit berbicara tentang Masjid Anbariah ini sedikit ya teman-teman. Soalnya kata tadi saya tidak pintar ya, kebetulan hanya saja berada di sini ya teman-teman. Dan kebetulan juga Masjid Anbariah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Ketemu lagi bersama saya Rasi Bayung. Alhamdulillah teman-teman, khususnya para subscriber dan yang menonton video saya masih belum bosan menonton video saya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya para subscriber semuanya. Dan alhamdulillah kali ini saya ingin sedikit belajar sejarah yang ada di kota Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun ilmu saya tidak ada, walaupun bukan orang alim ya, bukan orang pintar, tapi alhamdulillah berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah teman-teman. Dan kebetulan saya sekarang sudah dekat dengan tempat yang saya akan kunjungi. Coba lihat, saya sebenarnya ini dekat dengan Masjid Nabawi teman-teman, sekitar 1 kiloan lah ya. Dan saya di sini akan mengunjungi salah satu tempat, yaitu Masjid Anbariah teman-teman. Dan Masjid Anbariah ini dekat dengan Museum Turki teman-teman. Coba lihat, nah, ini Museum Turki teman-teman. Nah, ini Museum Turki, Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat tadi, nggak kelihatan, coba lihat. Nah itu menara Masjid Nabawi teman-teman. Masya Allah indah banget ya. Sekarang jam berapa sekarang? Jam pagi hari kayaknya teman-teman ya. Memang saya kalau mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu pagi hari teman-teman. Itu matahari baru terbit tapi masih ketutup sama awan ya teman-teman. Masya Allah indah banget ya. Itu perhotelan Masjid Nabawi ya. Dan ini Museum Turki teman-teman ya. Di dalamnya banyak tempat-tempat bersejarah seperti Al-Quran yang ditulis dari tinta emas. Pokoknya di dalam banyak tempat bekas-bekas bersejarah teman-teman. Cuman sekarang tidak bisa masuk karena masih pandemi ya teman-teman. Dan biasanya yang mengunjungi Museum Turki ini biasanya jamaah yang banyak, yang sangat banyak itu dari jamaah Malaysia dan jamaah Turki sendiri ya teman-teman. Indonesia ada sedikit ya, sebagian ya teman-teman, tapi tidak semuanya. Kalau Turki hampir semuanya dan Malaysia hampir semuanya mengunjungi museum ini. Dan saya tidak akan ke museum ini karena masih ditutup, karena masih pandemi ya teman-teman. Dan saya akan ke sini teman-teman, Masya Allah ya, ke Masjid Anbariah ya, masjid peninggalan di di zaman Turki kayaknya ini ya. Nah ini teman-teman, Masya Allah tempatnya asri banget ya teman-teman, dekat banget. Coba lihat, ini museum, ini masjid ya, Masjid Anbariah namanya. Nah ini teman-teman, Masjid Anbariah namanya. Saya sedikit berbicara tentang Masjid Anbariah ini sedikit ya teman-teman. Soalnya kata tadi saya tidak pintar ya, kebetulan hanya saja berada di sini ya teman-teman. Dan kebetulan juga Masjid Anbariah ini dekat dengan kantor gubernur teman-teman ya, atau tempat Amir Kota Madinah. Coba lihat ini,
Ini kantor gubernur kota Madinah atau Amir kota Madinah. Kalau di Saudi itu kan ada raja, ada amir. Setiap kota itu ada amir. Nah, tempat amir di kota Madinah ini dekat ya juga. Masya Allah, tabarakallah, asri banget ya teman-teman. Coba ini, ada orang tidur teman-teman, Masya Allah. Dan sedikit sejarah daripada Masjid Ambariyah ini. Masjid Ambariyah dinamakan Masjid Ambariyah ini karena ada di distrik atau di area Anbariyah teman-teman ya. Akhirnya masjid ini dinamakan Masjid Anbariyah. Tidak ada dalam anggaplah saya nggak tahu masjid ini berhubungan dengan masa Rasulullah atau para sahabat, saya tidak tahu. Mohon maaf ya teman-teman. Cuman masjid ini dibangun di masa Turki Utsmani berjaya di negara Saudi ya teman-teman ya. Karena memang pada saat tahun, kalau nggak keliru, tahun 1907 di antara itu sampai tahun 1900-an lah, memang Turki Utsmani itu berjaya di negara Arabia, di Saudi Arabia, dan sampai sempat membangun kereta api teman-teman di sini ya, di museum ini ya. Museum inilah stasiun kereta api yang menghubungkan perjalanan dari Damaskus menuju kota Madinah ya teman-teman. Ini untuk mempercepat para jemaah dari Damaskus menuju Saudi untuk melaksanakan umroh dan melaksanakan haji ya teman-teman ya. Jadi dulu itu memang pada masa Turki Utsmani membangun stasiun kereta api yang sebelumnya para jemaah dari Damaskus itu menempuh kurang lebih 40 hari dari Damaskus menuju Saudi Arabia, menuju kota Madinah ini. Tapi dengan adanya stasiun kereta api, dengan adanya kereta api yang dibangun oleh di masa Turki Utsmani ini, akhirnya kadang-kadang 4 hari, 5 hari dari Damaskus menuju Madinah ini sudah sampai teman-teman. Jadi dulu itu, dan masjid ini dibangun pada saat itu sekitaran Turki Utsmani, di masa Turki Utsmani itu berkuasa pada 1900-an, dan masjid ini kurang lebihnya pada tahun 1908 atau 1907 ya teman-teman ya. Dan bangunannya memang hampir sama dengan bangunan stasiun ini ya, atau museum yang sekarang ada ya, dari bebatuan hitam khas Madinah, yaitu batu Hijaz ya, batu hitam khas Madinah ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada menara besar satu juga dari bebatuan hitam, coba lihat itu teman-teman ya. Dan ada menara kecil, ada 5 buah ya yang warna putih, dan menara 2 teman-teman ya. Dan apa di sini ditempati sholat kurang tahu persis ya teman-teman ya. Saya coba ingin melihat lebih dekat ya. Ini namanya Masjid Ambariyah yang dibangun di masa Turki Utsmani ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, memang dari bebatuan, bangunannya dari bebatuan ya teman-teman. Coba lihat. Oh, ada burung merpati teman-teman, hampir sama ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba dilihat di luar, di dalam itu ada orang tidur teman-teman.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang mengunjungi ke tempat ini biasanya jamaah umroh Malaysia dan jamaah Turki teman-teman yang mengunjungi atau melihat, pertama melihat museum ini dan yang kedua melihat masjid ini ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Tidak bisa masuk teman-teman, kayaknya dikunci. Ini pintu utama ya. Ini pintu utama. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi orang tidur teman-teman, ada orang tidur. Bangunannya Masya Allah bagus, kayaknya bagus ya bangunannya. Nah, dan uniknya ada kamar mandi juga teman di sini. Ada tempat wudhu maksudnya ya. Ada toilet juga, ada tempat wudhu, dan bangunannya juga sama teman-teman ya. Bangunannya sama, dari bebatuan hitam ya. Masya Allah, coba lihat. Ini teman-teman ya. Tapi kalau kamar mandinya ini toiletnya dipakai kayaknya teman-teman. Coba lihat. Kalau toiletnya sudah diperbaharui teman-teman, sudah toilet kayak sekarang. Coba lihat. Itu toilet. Tempat wudhu ya teman-teman. Cuma di luar bangunan lama ya, bangunan dari seperti bangunan lama dari bebatuan. Coba lihat. Masya Allah, tabarakallah, indah banget ya. Ya semoga bermanfaat ya teman-teman, walaupun sekilas sejarah belum tahu ya, tapi yang pasti Masjid Ambariyah ini dibangun di masa Turki Utsmani berjaya di Saudi Arabia ya teman-teman ya. Dan insya Allah kapan-kapan kalau sudah dibuka, saya akan masuk ke museum ini, akan tunjukkan kepada teman-teman, khususnya para subscriber dan yang setia menonton video saya, untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Insya Allah saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat. Ya, sekian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Walaupun hanya sekilas bahwa masjid ini adalah dibangun di masa Turki Utsmani berjaya di kota Madinah ya, di kota Madinah di Saudi Arabia, dan sempat juga membangun stasiun kereta api untuk menghubungkan dari kota Damaskus menuju kota Madinah, untuk mempercepat terlaksananya jemaah yang melaksanakan umroh atau jemaah yang melaksanakan haji yang sebelumnya 40 hari harus ditempuh 40 hari, dan akhirnya dengan adanya stasiun kereta api ini bisa ditempuh dengan 5 hari 4 hari ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan masjid ini namanya Masjid Ambariyah ya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya, walaupun hanya sepintas, dan mohon maaf atas kekurangannya. Dan karena memang saya al-fakir, belum tahu tentang ilmu sejarah, hanya saja alhamdulillahnya ya, seperti biasa saya selalu mengatakan kepada teman-teman, alhamdulillahnya saya berada di kota suci, yaitu di kota Madinah, dan insya Allah nanti ke kota Mekah ya, bisa bersejarah ke tempat-tempat bersejarah ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.